Ini loh friends, dua resep puding cantik yang cocok dijadikan hampers menjelang lebaran. Yang pertama ada puding lumut doger dan yang kedua ada puding lukis 3-in-1. Dua-duanya pastinya cocok banget jika dijadikan hantaran untuk orang-orang tersayang. Pastinya ini juga cocok jika dijadikan ide jualan. Untuk kedua resep puding ini sudah saya tulis lengkap di description box. Selamat mencoba ya. Hai friends, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat dua resep puding untuk hampers lebaran. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat puding lumut doger. Pertama-tama saya menyiapkan 1200 ml santan. Santan ini saya peroleh dari 200 ml santan instan yang ditambah dengan 1000 ml atau 1 liter air. Selanjutnya saya menyiapkan panci. Kemudian saya akan tambahkan dengan 1 saset agar-agar varian plain. Lalu saya akan tambahkan dengan 100 gram gula pasir. Jika suka manis bisa ditambah ya. Saya juga akan tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk sebentar bahan keringnya. Kemudian tambahkan dengan 600 ml santan yang tadi sudah kita siapkan. Selanjutnya yang akan saya tambahkan adalah 100 ml air putih yang ditambah dengan setengah sendok teh perisa pandan. Jika suka bisa juga diganti dengan air pandan asli ya. Aduk-aduk semua bahan puding hingga tercampur dengan rata. Selanjutnya saya akan tambahkan dengan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Telurnya ini akan saya saring terlebih dahulu supaya hasil pudingnya mulus. Aduk-aduk kembali bahan puding hingga semuanya tercampur dengan rata. Agar warnanya tidak pucat, saya akan tambahkan dengan pewarna makanan hijau. Ini opsional. Setelah ditambah dengan pewarna makanan hijau, warnanya jadi lebih cantik. Masak pudingnya di atas kompor sambil sering-sering diaduk. Ini karena saya akan membuat puding yang lumutnya kecil-kecil ya. Jika menginginkan lumutnya besar-besar, maka mengaduknya sesekali saja. Sekarang saya biarkan pudingnya tidak diaduk ya. Dan ini lumutnya sudah mulai keluar. Jika lumut sudah keluar, aduk-aduk kembali pudingnya. Setelah diaduk, biarkan pudingnya hingga mendidih kembali sampai santannya pecah dan lumutnya keluar. Jika sudah mendidih seperti ini, biarkan dulu pudingnya tanpa diaduk-aduk, kurang lebih selama 30 detik. Setelah puding dibiarkan mendidih selama 30 detik, saya akan aduk cepat agar menghasilkan lumut yang kecil-kecil. Sekarang saya sudah menyiapkan cetakan puding Farda dan sudah saya basahi dengan air agar mudah ya saat pudingnya dikeluarkan nanti. Tuangkan puding lumut hanya setengah bagian dari cetakan. Saya akan biarkan pudingnya ini hingga setengah set. Karena cetakan puding Farda hanya ada 4, saya akan gunakan cetakan lain supaya mencetak pudingnya tidak terlalu lama. Ini cetakan lain yang akan saya gunakan, namanya cetakan Lextra. Untuk cetakan Lextra, saya akan isi dengan setengah sendok sayur puding dan biarkan pudingnya ini hingga setengah set. Sambil menunggu pudingnya set, saya akan membuat puding dogernya. Masukkan 1 saset agar-agar tanpa warna.
Lalu saya akan tambahkan dengan 90 gram gula pasir. Saya juga akan tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk dulu bahan keringnya. Setelah bahan kering diaduk, tambahkan santan yang masih tersisa, volumenya sebanyak 600 ml. Selanjutnya, saya akan tambahkan dengan kental manis. Ini saya menggunakan 1 sachet ya. Jika suka manis, bisa ditambah. Bahan berikutnya yang akan saya tambahkan adalah 150 ml air yang ditambah dengan setengah sendok teh perasa doger. Agar warnanya lebih cantik, saya akan tambahkan dengan pewarna makanan merah. Untuk tambahan pewarna, ini sesuai selera ya, tergantung ingin warna yang terang atau soft. Ini warna puding dogernya saya rasa cukup. Kemudian saya akan masak dengan menggunakan api sedang sambil sering-sering diaduk ya, supaya santannya tidak pecah. Karena pudingnya sudah mendidih, saya akan aduk-aduk sebentar, matikan kompor, dan puding bisa diangkat. Agar pudingnya nanti bersih, buih bagian atas seperti ini bisa dibuang. Selanjutnya, saya menuju cetakan Lextra terlebih dahulu. Karena puding di Lextra ini sedikit ya, otomatis setnya akan lebih cepat. Ini puding di Lextra sudah setengah set. Saya akan tuangkan puding dogernya hingga 3/4 bagian cetakan. Saya akan biarkan hingga pudingnya setengah set. Berikutnya, saya menuju cetakan Farda. Puding di cetakan Farda ini sudah setengah set ya, siap untuk ditimpa dengan puding doger. Saya akan tuangkan puding doger hingga memenuhi cetakan. Saya akan biarkan hingga pudingnya ini benar-benar set. Saya kembali ke cetakan Lextra. Ini puding dogernya sudah setengah set, siap untuk dilapis dengan puding lumut. Sebelum dituangkan, puding lumutnya ini sudah mengeras ya. Jadi, ini saya panaskan kembali hingga puding mendidih. Tujuan puding saya panaskan hingga mendidih supaya lapisan antara puding doger dan puding lumut bisa menyatu. Untuk puding lumutnya ini, saya akan tuangkan hingga memenuhi seluruh cetakan dan biarkan hingga benar-benar set. Sekarang pudingnya sudah benar-benar set. Renggangkan seperti ini supaya mudah saat puding dikeluarkan dari cetakan. Saya akan gunakan tusuk gigi untuk membantu puding keluar dari cetakan. Alhamdulillah, hasil pudingnya mulus dan cantik. Saya akan kemas pudingnya menggunakan mika setengah bola. Agar pudingnya tidak polos, saya akan tambahkan dengan ceri merah seperti ini. Gimana? Hasilnya beneran cantik ya? Sekarang saya akan keluarkan puding dari cetakan Lextra. Alhamdulillah, pudingnya nggak kalah cantik. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba puding lumut dogernya. Saat dipotong, terasa banget pudingnya ini lembut. Bismillah. Pudingnya ini enak ya friends. Perpaduan pandan dan dogernya mantap banget. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum. Bahan-bahan untuk membuat puding lukis 3-in-1. Pertama-tama, saya menyiapkan 2 bungkus agar-agar varian plain dan ini akan saya masukkan ke dalam panci. Lalu, saya menambahkan 100 gram gula pasir. Aduk-aduk bahan kering hingga tercampur dengan rata.
Bahan selanjutnya yang saya akan tambahkan adalah 1 liter susu UHT. Aduk-aduk kembali bahan puding hingga semuanya tercampur dengan rata. Masak puding di atas kompor dengan api kecil hingga benar-benar mendidih. Jika puding sudah benar-benar mendidih, puding bisa diangkat. Tutup dulu pudingnya seperti ini supaya tidak gampang mengeras. Selanjutnya, saya menyiapkan cetakan puding berdiameter 7 cm. Sekarang, saya ambil 2 sendok makan puding yang sudah dimasak dan saya tambahkan dengan pewarna makanan merah. Kemudian, saya juga menyiapkan kuas kecil seperti ini. Sekarang, kita akan melukis dasar pudingnya. Celupkan kuas ke dalam puding, lalu oleskan pada dasar cetakan. Untuk motif, saya membuatnya abstrak ya. Untuk pewarna merahnya, ini sengaja ya, tidak saya aduk sampai rata supaya warnanya tetap mencolok. Dan ini berfungsi supaya nanti saat ditimpa dengan puding, warnanya akan tetap keluar. Pada tahap ini, kita harus kerja agak cepat supaya puding yang ada di dalam mangkuk tidak cepat membeku, mengingat adonan pudingnya tadi dibuat kental. Ini puding yang digunakan untuk melukis sudah beku ya. Saya akan tambahkan kembali dengan puding panas. Kemudian tambahkan dengan pewarna makanan merah. Seperti itu solusinya jika puding yang digunakan untuk melukis sudah membeku. Untuk melukis yang kedua, saya gunakan pewarna kuning. Jadi, melukisnya ini dilakukan per warna ya. Artinya, setelah semua cetakan dilukis dengan warna merah, baru berganti dengan warna kuning dan warna-warna selanjutnya. Untuk kreasi, warna merahnya ini bisa ditimpa dengan warna kuning. Jadi, hasilnya nanti abstrak tapi tetap cantik. Untuk yang ketiga, saya gunakan warna hijau. Ini juga sama ya, caranya tetap dioleskan pada dasar cetakan. Dan untuk warna hijaunya ini bisa juga ditimpa dengan warna lain. Dan untuk yang terakhir, saya gunakan pewarna biru. Sebenarnya untuk pewarna ini opsional ya, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi tidak harus sama persis dengan yang saya gunakan. Lakukan melukis dengan warna biru hingga semuanya selesai. Sekarang saya beralih ke puding yang sudah membeku. Pudingnya ini akan saya tambahkan dengan gula pasir sebanyak 70 gram. Jika suka manis, gulanya bisa ditambahkan lagi. Kemudian saya juga menambahkan air sebanyak 800 ml. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam. Dan tadi saya juga menambahkan setengah sendok teh jeli tanpa warna. Tapi maaf, saat penambahan jeli tidak kerikot. Masak pudingnya di atas kompor hingga benar-benar mendidih dan tidak ada lagi puding yang masih membeku. Karena ini pudingnya sudah mendidih, saya akan angkat. Selanjutnya, saya ambil sepertiga bagian puding. Lalu saya akan tambahkan dengan 50 gram keju oles. Supaya kejunya bisa larut, saya akan kembali memanaskan puding hingga kedua bahan ini benar-benar tercampur dengan rata. Setelah puding keju diangkat, tuangkan ke dalam cetakan dan cara menuangkannya bisa disimak seperti tampak pada video. Jadi, pudingnya itu tidak langsung mengenai lapisan warna-warni ya. Ini bertujuan supaya lapisan warna-warni tidak mengelupas. Lalu untuk puding yang kedua, saya akan tambahkan dengan 30 gram perasa minuman stroberi. Aduk-aduk kedua bahan ini hingga semuanya tercampur dengan rata. Jika puding stroberi sudah siap, bisa dituangkan ke dalam cetakan.
Kemudian untuk puding yang terakhir, saya tambahkan dengan 50 gram coklat batang dan 1 sendok makan coklat bubuk. Masak kembali pudingnya hingga coklat benar-benar larut. Dan jika coklat sudah larut, puding bisa dituangkan ke dalam cetakan. Saya akan biarkan pudingnya ini hingga set, dan satu resep ini menghasilkan 19-20 piece puding lukis 3-in-1. Sambil menunggu pudingnya set, saya akan membuat flanya. Ini saya menggunakan fla instan ya, supaya lebih praktis. Tambahkan 200 ml air mendidih ke dalam mangkuk yang berisi fla bubuk. Lalu aduk-aduk flanya hingga rata. Karena saya merasa flanya terlalu kental, saya akan tambahkan kembali dengan air panas, kurang lebih sebanyak 50 ml. Jadi, total air panas yang saya gunakan sebanyak 250 ml. Setelah dingin, saya akan kemas flanya ke dalam pipet berbentuk hati. Caranya, tekan pipet, kemudian masukkan ke dalam fla, angkat pipetnya, ini flanya sudah masuk ya. Ketuk-ketuk seperti ini. Lalu tekan kembali pipetnya, celupkan secara cepat ke dalam fla supaya fla bisa terisi ke dalam pipet secara penuh. Lakukan hal yang sama hingga fla penuh. Biasanya untuk mengisi pipet ini dibutuhkan 2-3 kali celupan. Langkah berikutnya, saya menyiapkan tray mika isi 9. Kemudian saya akan keluarkan pudingnya dari cetakan. Nah, hasilnya cantik banget ya. Untuk puding yang pertama tadi saya keluarkan rasa stroberi, dan ini kedua rasa coklat. Kemudian puding yang ketiga rasa keju. Tambahkan topping stroberi segar supaya tampilannya jadi makin cantik. Tambahkan juga fla yang sudah dimasukkan ke dalam pipet. Karena ini untuk hampers, saya akan masukkan ke dalam mika box ukuran 25 x 25 cm. Tambahkan pita hampers dan kartu ucapan. Hampers ini sudah siap diantarkan ke orang-orang tersayang. Gimana? Tampilannya beneran cantik ya? Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba puding lukisnya. Sebelum dinikmati, tuangkan fla di atas puding. Dan saat pudingnya dipotong, terasa banget tekstur pudingnya ini lembut. Bismillah. Pudingnya ini enak ya friends. Perpaduan keju dan flanya mantap banget. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.